Assalamualaikum Sobat Full United. Oke, rating pemain langsung saja. Manchester United setelah menang luar biasa menghadapi Lyon. Kali ini Manchester United kalah nih menghadapi Wolves di kandang sendiri. Walaupun gue bahas di review ya, Manchester United punya kesempatan, punya peluang, khususnya di babak kedua, sebenarnya untuk mencetak gol. Dan peluang itu bukan cuma satu. Menurut catatan gue setidaknya ada 4. Di mana 3, kalau tidak salah ya, 3 peluang tersebut diperoleh dari seorang Alejandro Garnacho yang secara bagus menurut gue melakukan crossing. Tapi ya tidak mampu dimaksimalkan oleh lini depan Manchester United. Oke, gue akan ke sana. Tapi sebelumnya gue ingin bahas dulu dari Andre Onana. Andre Onana menurut gue cukup minim di pertandingan tadi. Artinya melakukan penyelamatan ya, aksi-aksi bertahan, karena memang lini pertahanan Manchester United menurut gue tampil solid, baik itu lini pertahanan ya ataupun juga lini tengah Manchester United dalam mengatasi serangan-serangan dari Wolves, baik itu di babak pertama maupun juga di babak kedua sampai dengan gol dari Wolves yang diciptakan dari set piece free kick. Secara keseluruhan Andre Onana melakukan 1 save, ada 79% passing akurasi, cukup lumayan ya. Dari 9 percobaan long ball yang berhasil ada 4. Gue beri Andre Onana nilai 6 di pertandingan ini. Nocer Mazraoui yang menurut SofaScore ini memiliki rating paling tinggi di pertandingan tadi. Tampil 90 menit, ada 2 clearance, cukup aktif dalam melakukan duel, ada 14 duel, 10 berhasil dimenangkan, 92% passing akurasi, 1 key passes long ball akurasinya fantastis 100%. Gue beli Nocer Mazraoui nilai 8 nih karena dia tampil cukup solid, sangat solid bahkan di lini belakang. Victor Lindelof yang tampil dari awal sebagai kapten Manchester United, ada 4 clearance, ada 3 duels tapi 1 yang dimenangkan, passing akurasi 98%, long ball akurasi 100%. Gue beri dia nilai 7. Kalau tidak salah pagar dari Manchester United juga ada Victor Lindelof yang tidak disiplin di sana ya. Kalau gue salah tolong drop di kolom komen, tapi itu yang gue saksikan. Ya secara keseluruhan sebenarnya lini belakang Manchester United tampil solid, tapi sekali lagi sih gue menilai Victor Lindelof sendiri juga sebagai kapten dan juga ya misalnya peran dia dalam build up tidak begitu bagus di pertandingan tadi. Tapi sebaliknya pemain muda Tyler Frederiksen gue beri dia nilai 8, fantastis pemain muda ini yang berusia 20 tahun ya. Tampil penuh 90 menit, ada 15 duel, 12 berhasil dimenangkan, fantastis, 93% passing akurasi, long ball akurasinya juga fantastis, 100%, usaha dribblingnya juga ratingnya ya, rate-nya 100%, dia tampil solid, dia tampil tenang, dia bisa membaca permainan. Tidak terlihat sebagai pemain yang berusia 20 tahun, tidak terlihat sebagai pemain yang baru melakukan pertandingan, pemain muda yang masuk baru pertama kali melakukan starting line up bersama dengan Manchester United. Nampaknya dia sudah seperti kayak pemain yang sudah lebih dewasa begitu ya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya menurut gue penampilan dari Tyler Frederiksen. Ini salah satu faktor positif menurut gue di kekalahan Manchester United. Artinya pemain muda diturunkan dan ternyata dia terlihat memang bisa memberikan kontribusi yang positif. Di sisi lain juga ini menunjukkan bagaimana tepatnya perhitungan dari tim kepelatihan Manchester United dengan tidak sembarangan ya. Hanya kita harus rotasi menyimpan pemain. Main-main pemain muda semuanya. Tidak seperti itu, tapi mereka juga melakukan analisa, mereka melakukan perhitungan, dan mereka melakukan keputusan. Karena kalau salah dalam melakukan hal itu semua, bukannya perkembangan dari pemain muda yang didapatkan, bisa jadi justru tekanan, bisa jadi dulu beban, bisa jadi justru perkembangan akan terhenti. Tapi kredit juga untuk tim pelatih Manchester United, Tyler Frederiksen tampil fantastis. Harry Amos pun juga tampil bagus menurut gue di pertandingan tadi, gue beri dia nilai 8 ya. Ada 1 key passes yang dilakukan oleh Harry Amos, 3 crossing juga dilakukan walaupun tidak menepati sasaran, 89% passing akurasi, cukup aktif dalam melakukan duel, 15 duel, 9 berhasil dimenangkan, cukup menyulitkan pemain senior Nelson Semedo. Harry Amos ini ya, luar biasa, dia tampil dengan intensitas tinggi, determinasi juga tinggi, tampil solid menurut gue. Harry Amos di pertandingan tadi. Christian Eriksen, pemain senior ini gue harapkan sebenarnya bisa lebih berkreasi di lini tengah Manchester United. Ada penurunan situasi fisik nampaknya, kualitas crossing 13 dicoba, hanya 1 yang tepat sasaran, ini di bawah ekspektasi ya. 85% passing akurasi, long ball 10, 7 berhasil didaratkan dengan bagus, ada 1 big chances created.
apakah ada key passes? Ya, hanya satu key passes. Ground duel 9, 5 berhasil dimenangkan, ya tidak begitu cukup oke Christian Eriksen dalam memenangkan atau menjaga bola di lini tengah Manchester United, dan kualitas umpannya pun juga menurut gue seharusnya bisa lebih baik lagi. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Manuel Ugarte tampil 59 menit, gue beri dia juga nilai 7. Oh ya, tadi ada satu kartu kuning untuk Christian Eriksen. 87% passing akurasi, long ball 4 dicoba 3 berhasil, dribbling 100%, ground duels luar biasa, 12 percobaan 8 berhasil dimenangkan, angka cukup tinggi di sini. Gua beri dia nilai 7 karena gua menilai Ugarte tampil bagus dari sisi bertahan. Tapi dari sisi build up serangan dia tampil kurang di pertandingan tadi, dan situasi 3-4-2-1 sistem dari Ruben Amorim ini memang menuntut lini tengah bukan hanya bagus saja ketika menyerang ataupun bagus saja ketika bertahan ya, tapi dua atribut tersebut harus bisa dieksekusi juga dengan bagus. Patrick Dorgu tampil lumayan di pertandingan tadi. Kalau Hari Amas gua beri nilai 8 di pertandingan tadi ya. Dorgu gua beri dia nilai 7. Kenapa? Karena passing akurasinya tidak cukup oke di pertandingan tadi nih. Hanya 80%, tapi dia cukup solid di lini kanan. Duels 15 terjadi, 11 dimenangkan. Artinya dari sisi mengamankan sektor sayap sebelah kanan Manchester United dia cukup bagus. Pemain kanan ataupun pemain back sayap kiri Ryan Ait-Nouri dari Wolves juga tidak begitu berkembang di sisi tersebut. Matheus Cunha juga di babak pertama yang sering menghadapi Dorgu nampak kelelahan, nampak kesulitan, bukan kelelahan, kesulitan ya, kewalahan, itu kata yang ingin gue cari, kewalahan, sehingga Cunha akhirnya lebih banyak didorong ke tengah untuk menghindari terkaman dari Patrick Dorgu. Gue beri dia nilai 7. Kobbie Mainoo gue beri dia nilai 6. Di babak pertama tampil bagus, di babak kedua dia seperti menghilang. 86% passing akurasi, ground duels 4-2 berhasil dimenangkan. Ada beberapa situasi Kobbie Mainoo berhasil mencuri bola ya di pertahanan dari Wolves di babak pertama, tapi sekali lagi di babak kedua ada penurunan yang sangat drastis dari Kobbie Mainoo. Gue beri dia nilai 6. Alejandro Garnacho tampil full 90 menit, 3 key passes yang dilakukan oleh Alejandro Garnacho. 19 duel aktif sekali yang dilakukan oleh Garnacho, tapi hanya 6 yang berhasil dimenangkan di sana. Garnacho memberikan 3 menurut gua umpan yang cukup bagus untuk Rasmus Højlund di babak kedua, lalu untuk Mason Mount dan juga untuk Bruno Fernandes, tapi sayang tidak bisa dieksekusi dengan bagus. Gue juga melihat ada penurunan permainan dari Garnacho di babak kedua. Seperti biasa babak pertama pun juga tidak begitu maksimal ya Garnacho. Di babak kedua ada beberapa periode dia tampil bagus, tapi ada beberapa periode juga dia tampak tampil menurun. Apakah ini ada situasi fisik? Gue beri Alejandro Garnacho nilai 7. Rasmus Højlund ada satu shot yang terblok. Dia memiliki peluang ya menurut gue dari crossing Garnacho, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan bagus. Ada satu aksi melepaskan diri dari pengawalan pemain Wolves di babak kedua, tapi keputusan akhirnya tidak bagus ya dari seorang Rasmus Højlund. Gue beri Rasmus Højlund nilai 6 di pertandingan tadi. Diogo Dalot yang menggantikan Dorgu menurut gue justru kualitasnya lebih jelek dibanding dengan Dorgu. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh Dalot. Gue curiga situasi fisiknya dia belum kembali betul ini ya dari situasi menghadapi Lyon. Gue beri dia nilai 6. Bruno Fernandes pun juga demikian. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan ini. Gue berekspektasi lebih terkait dengan Bruno Fernandes, walaupun passing akurasinya cukup oke, 91%. Ada 2 peluang setidaknya yang didapatkan oleh Bruno Fernandes tapi tidak bisa dimaksimalkan. Salah satunya crossing dari Alejandro Garnacho. Gue juga mencurigai apa mungkin ada faktor kelelahan ataupun juga faktor karena Bruno biasanya tidak dimainkan dari bangku cadangan, sehingga mungkin dia kurang panas atau seperti apa. Dan ketika Bruno Fernandes tidak bisa terlalu diandalkan, biasanya Manchester United pun juga kualitas permainannya menurun di sana. Dan gue menilai tadi itu terjadi terutama di babak kedua. Mason Mount pun juga demikian yang menggantikan Kobbie Mainoo. Gue tidak melihat ada kualitas yang lebih bagus ya, walaupun passing akurasinya 100%. Ada 2 tendangan yang dilakukan oleh Mason Mount tidak menemui sasaran ya. Ada 1 big chance yang miss bahkan di sana. Gue beri dia nilai 6. Walaupun dia cukup aktif untuk melakukan duel, tapi ya tidak cukup oke dalam meningkatkan kualitas terutama lini serang Manchester United. Chido Obi menurut gue tampil 20 menit, hanya ada 4 sentuhan dari pemain muda ini.
Gue menilai memang tampilnya Chido Obi ini bukan karena alasan utamanya menurut gue, bukan karena untuk menambah kualitas lini depan, ataupun nomor 2 ya dia diharapkan memiliki perkembangan yang lebih fantastis lagi, yang lebih bagus lagi, tapi lebih karena Ruben Amorim ingin menyimpan Rasmus Højlund, tidak ingin mengambil resiko di sana karena Manchester United sangat tipis lini depannya, terutama setelah cederanya Joshua Zirkzee. Chido Obi ini tidak terdaftar di Europa League, sehingga ya Ruben Amorim nampak lebih karena alasan itu memberikan 20 menit permainan untuk Chido Obi, dan gue juga menilai tidak banyak impact yang dilakukan oleh Chido Obi di pertandingan tadi. Ya, gue beri nilai 6 untuk pemain muda ini ya. Leny Yoro pun juga demikian, tampil 11 menit, aerial duelsnya 100%, 86% passing akurasinya. Aerial duels tadi 100% ya, sorry. Tidak begitu banyak impact yang dilakukan, baik itu secara defense maupun juga secara build up serangan. Gue beri dia nilai 6. Menurut gue, pemain terbaik di pertandingan tadi ada 2 orang. Tyrell Fredrickson dan juga Harry Amos. Secara kecenderungan, gue lebih memilih Harry Amos. Karena Harry Amos sebagai wingback sebelah kiri, dia harus berkontribusi di bertahan dan juga di menyerang. Dan dia bisa melakukannya sama bagusnya menurut gue di pertandingan tadi. Sekali lagi, sangat sayang sekali ya, Manchester United tidak memiliki kualitas yang bagus di lini serang, dan ini pun juga sebenarnya bukan problem baru ya kan bagi Manchester United musim ini. Bahkan sering juga dibahas bahwa lini serang ini menjadi fokus utama rekrutmen Manchester United di musim panas nanti. Jadi menurut gue man of the match ada pada Harry Amos, dan pemain yang kurang menurut gue ada Rasmus Højlund, ada mungkin yang menyebut Garnacho, ada Chido Obi, tapi gue lebih menilai seorang Kobbie Mainoo yang tampil tidak maksimal secara keseluruhan ya di pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.